Oke. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Agustina. Saya dari tim Interoperability Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang SSO dan MFA. Baik, apa sih yang melatar belakangi Badan Sistem Informasi mengimplementasikan SSO dan MFA ini? Yang mungkin bisa teman-teman katakan ribet begitu ya. Eh, jadi yang pertama itu ada isu terkait dengan data pribadi. Perkembangan digital yang sangat pesat membuat data pribadi menjadi aset berharga yang perlu dijaga. Seringkali aktivitas digital seperti e-commerce, sosial media, dan perbankan bukan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, tempat dan tanggal lahir, hingga data finansial. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian data pribadi dan menggunakan data pribadi tersebut untuk melakukan kegiatan yang merugikan. Nah, yang kedua yaitu karena ada isu tindak kejahatan cyber. Seperti yang diketahui bahwa semakin marak tindak kejahatan cyber seperti pemanfaatan akun WhatsApp untuk melakukan penipuan online hingga penyalahgunaan informasi untuk kepentingan yang tidak sah. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang waspada dan antisipasi dari pemilik akun WhatsApp, sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah mendapatkan akses ke akun atau device korban. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, sebenarnya banyak perusahaan teknologi yang sudah menyediakan fitur keamanan. Nah, contohnya ini ada fitur 2FA pada aplikasi WhatsApp. Nah, selanjutnya itu eh, menyadari rentannya permasalahan tentang perlindungan data pribadi ini, single sign-on yang dimiliki oleh Universitas Islam Indonesia nampaknya perlu adanya pengembangan suatu fitur keamanan autentikasi yang dapat meminimalisir permasalahan tentang perlindungan data pribadi. Nah, salah satu solusi yang dapat menjawab tantangan ini adalah sistem penerapan multifaktor authentication atau MFA pada mekanisme single sign-on atau SSO. Dengan adanya multifaktor authentication atau MFA ini, user diharuskan untuk melakukan verifikasi identitas lebih dari satu autentikasi, seperti menggabungkan kata sandi atau password dan token berbasis aplikasi. Sistem ini dapat mengantisipasi adanya peretasan akun atau akses yang tidak sah. Harapannya, sistem ini dapat menjadi solusi inovatif yang menggabungkan single sign-on atau SSO dengan multi-factor authentication atau MFA, guna memperkuat sistem keamanan yang dapat melindungi data pribadi pengguna atau user, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan perlindungan data pribadi yang sejalan dengan kebutuhan keamanan di era digital. Nah, untuk selanjutnya, apa sih manfaatnya dari MFA ini ya? Nah, yang pertama ini tentu dapat memperoleh keamanan atas data pribadi. Yang kedua, meminimalkan risiko pelanggaran data, seperti pencurian data tadi. Nah, yang ketiga, single sign-on yang lebih aman. Kemudian, yang terakhir, yaitu meminimalkan risiko dari maraknya kasus password stealer. Nah, apa sih password stealer itu? Atau pencurian kata sandi. Nah, password ini adalah jenis malware atau perangkat lunak jahat yang dirancang khusus untuk mencuri informasi login user, seperti username dan password dari perangkat yang terinfeksi. Jadi contohnya ini eh, seperti misalkan teman-teman menyimpan user dan password di Chrome. Nah, kemudian kalau misalkan device teman-teman ini sudah terinjek password stealer, nanti hacker ini bisa mengambil
username dan password yang telah disimpan teman-teman di browser teman-teman begitu. Nah, selanjutnya, teknologi apa aja sih yang digunakan? Yang pertama ini tentunya menggunakan Shibboleth IDP versi yang 5.1.3. Nah, untuk SSO kami ini menggunakan Shibboleth IDP. Nah, apa sih Shibboleth IDP ini? Shibboleth IDP makan perangkat lunak atau software open source yang digunakan untuk autentikasi dan otorisasi dalam sistem federasi identitas. Jadi, bisa dikatakan Shibboleth ini adalah aplikasi server yang mengelola login terpusat dan berbagi identitas antar sistem atau organisasi. Sistem Shibboleth IDP ini bertanggung jawab melakukan autentikasi user dan menyediakan informasi pengguna kepada Shibboleth SP atau service provider. Nah, contohnya ini ketika teman-teman masuk ke gateway ini misalnya ya, aplikasi yang terintegrasi dengan SSO, itu nanti di halaman depan itu teman-teman mendapatkan beberapa atribut. Contohnya ada email, nama, NIK, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menampilkan itu si bullet IDP ini. Akan tetapi, tidak serta-merta si bullet IDP ini menghasilkan informasi itu. Tapi isi bulat IDP ini diintegrasikan lagi dengan database yang BSI miliki dan Active Directory untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Sehingga informasi tersebut bisa digunakan oleh si bulat SP atau service provider. Dalam hal ini contohnya Gateway, terus kemudian Zoom, Panopto, Office 365, dan aplikasi yang terintegrasi dengan SSO begitu. Kemudian, teknologi apa lagi yang digunakan? Yang kedua yaitu ada MFA atau Multi-Factor Authentication. Apa sih Multi-Factor Authentication ini? Eh, Proses masuk akun multilangkah yang mengharuskan user atau pengguna memasukkan lebih banyak informasi daripada sekedar kata sandi. Contohnya itu menggabungkan kata sandi dan kode yang dikirim ke email. Nah, contohnya seperti itu. Atau menjawab pertanyaan rahasia. Atau misalnya lagi memindai sidik jari. Kemudian bentuk autentikasi yang kedua ini dapat membantu mencegah akses akun yang tidak sah jika kata sandi sistem telah disusupi oleh hacker. Jadi misalkan username dan password teman itu sudah diketahui oleh hacker. Nah, dengan adanya MFA ini, hacker tidak bisa melanjutkan aksinya sampai ke aplikasi yang dituju. Karena hacker tidak memiliki token gitu. Nah, teknologi yang selanjutnya yaitu TOTP atau Time Based on Time Password, merupakan sebuah metode autentikasi yang menggunakan kata sandi atau password satu kali yang valid hanya dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk cara kerja TOTP ini melibatkan dua parameter utama. Yang pertama itu ada secret key dan yang kedua itu current time. Nah, untuk secret key ini nantinya akan dibagikan atau disimpan di server dan juga di klien atau di device teman-teman begitu. Jadi ketika kemarin ada contohnya itu input token. Nah, itu artinya secret key ini antara server dengan device teman-teman itu tidak cocok gitu. Jadi muncul error invalid token. Nah, untuk parameter yang kedua itu ada tentang current time. Nah, atau waktu saat ini dalam format Unix. Pastikan sekali lagi bahwa device teman-teman ini menggunakan settingan waktu current time gitu ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan dilebihkan 30 menit atau 1 jam, itu nanti akan menghasilkan token yang tidak valid gitu. Jadi sekali lagi pastikan device teman-teman itu sesuai dengan current time. Nah, kode TOTP ini biasanya memiliki waktu yang singkat. Biasanya itu sekitar 30 detik, sehingga meningkatkan keamanan dengan membatasi waktu bagi penyerang untuk menyalahgunakannya. Nah, jadi token yang dihasilkan ini
setiap 30 detik itu akan berganti. Jadi 30 detik kemudian ganti dengan angka yang berbeda lagi, 30 detik lagi akan berbeda dengan token yang berbeda lagi, angka yang berbeda lagi. Nah, itu akan membatasi waktu bagi penyerang. Jadi misalkan penyerang sudah mengetahui token, tapi 30 detik dia tidak berhasil, itu nanti tetap tidak berhasil ya. Jadi angkanya akan berubah begitu. Nah, TOTP ini sering digunakan dalam aplikasi autentikasi multifaktor atau MFA untuk memberikan lapisan keamanan tambahan di atas kata sandi atau password. Contoh lunak yang mendukung TOTP termasuk aplikasi seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator, atau kalau misalkan di browser itu menggunakan ekstensi namanya Authenticator gitu. Nah, selain itu, TOTP juga dapat diimplementasikan melalui perangkat keras seperti token fisik untuk menghasilkan kode sandi. Teknologi yang digunakan yang terakhir itu adalah atau Active Directory. Active Directory ini merupakan layanan direktori yang dikembangkan oleh Microsoft untuk pengelolaan identitas, autentikasi, dan akses ke sumber daya dalam jaringan komputer. Nah, tadi kan di TOTP itu kan ada dua parameter utama, yaitu secret key dan current time. Nah, untuk secret key ini itu disimpan di Active Directory gitu. Dan selanjutnya yaitu cara kerja. Nah, inovasi ini merupakan pengembangan dari sistem autentikasi single sign-on atau SSO yang sudah berjalan, kemudian digabungkan dengan multi-factor authentication atau MFA. Teknologi ini memanfaatkan faktor autentikasi berbasis kombinasi, yaitu yang pertama kata sandi atau password dan yang kedua itu token. Nah, untuk alurnya sebagai berikut. Jadi, user yang akan mengakses aplikasi, misalnya Gateway, Zoom, Google, atau aplikasi yang menggunakan sistem SSO-nya UI harus login terlebih dahulu menggunakan username dan password. Nah, setelah username dan password ini berhasil dimasukkan, itu nanti akan diteruskan ke halaman MFA yang mengharuskan user untuk memasukkan token. Setelah berhasil memasukkan token, baru nanti user akan dilanjutkan masuk ke dalam sistem yang tuju, yang misalnya tadi Gateway, Zoom, Google, atau aplikasi lainnya. Nah, jika user belum memiliki token, user bisa melakukan registrasi di halaman totp.uesid. Nah, nanti masuk ke halaman TOTP, kemudian melakukan verifikasi OTP dari nanti mendapatkan OTP dari nomornya IT support, OTP WhatsApp begitu. Nah, nanti akan diverifikasi. Setelah diverifikasi dan benar, itu nanti akan muncul button untuk generate token. Nah, generate token ini ketika nanti diklik akan menghasilkan secret key. Nah, secret key ini akan disimpan di Active Directory dan sekaligus akan menampilkan QR code yang nanti teman-teman scan menggunakan aplikasi Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Nah, pastikan lagi untuk QR code ini jangan sampai orang lain tahu, karena nanti kalau orang lain tahu, ketika username dan passwordnya sudah tahu, kemudian QR code-nya tahu, nah nanti bisa bobol begitu ya. Jadi QR code ini jangan sampai dibagikan ke temennya gitu. Dan ketika scan juga kalau bisa pastikan di belakang itu tidak ada orang untuk men-scan. Jadi kalau misalkan nanti ada orang, orang lain juga bisa men-scan gitu ya. Nah, jadi nanti nggak jadi secure MFA ini begitu. Nah, jika salah satu tahap dari tadi yang kedua langkah itu tidak bernilai true, jadi misalnya hanya username dan password aja yang berhasil, tokennya tidak berhasil, itu tidak akan diteruskan ke tahap selanjutnya, tidak akan bisa masuk ke aplikasi. Jadi harus bersifat berhasil semuanya. Jadi username dan password berhasil baru akan dimasukkan ke harus jadi bisa berhasil masuk ke aplikasi gitu. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi. Nah, yang pertama itu upgrade Siebel.
IDP yang awalnya itu kami menggunakan versi 4.01, kemudian kita upgrade ke versi 5.13. Nah, upgrade ini tidak serta menggunakan komen upgrade cibolet terus jadi gitu. Tidak ya. Jadi kita harus karena ini cibolet IDP ini sekarang menggunakan kontainer sudah di Kubernetes, jadi kita membuat kontainer lagi dengan versi yang terbaru, disesuaikan untuk Ubuntu-nya juga terbaru, eh, kemudian spek-speknya juga terbaru seperti Java, Tomcat dan lain sebagainya itu yang terbaru. Kemudian kalau sudah berhasil juga disesuaikan konfigurasinya, perlu juga adaptasi konfigurasi karena memang si bulletnya versinya juga itu update-nya mayor gitu ya. Jadi konfigurasinya juga perlu disesuaikan. Nah, setelah kontainer yang baru ini berjalan dengan baik, sudah bisa menampilkan metadata dan lain sebagainya, nah baru kita mengaktifkan dan mengkonfigurasi modul MFA. Nah, jadi MFA ini itu nempel di SSO gitu ya. Nah, ini menggunakan modul yang namanya MFA. Nah, untuk konfigurasinya ini yang awalnya autentikasinya hanya menggunakan password, kemudian diubah menjadi autentikasinya itu menggunakan MFA. Nah, setelah itu mengkonfigurasi agar flow autentikasi yang pertama itu menggunakan password dan flow yang kedua itu menggunakan TOTP gitu. Kemudian karena flow yang kedua menggunakan TOTP, maka kita harus menginstal dan mengkonfigurasi plugin TOTP. Nah, konfigurasinya itu terkait dengan bagaimana mengambil secret key yang disimpan di AD untuk dicocokkan dengan token yang diinputkan oleh user. Jadi kalau nggak cocok ya, ya tadi itu jadi invalid token gitu. Nah, kemudian mengcustom agar tampilannya sesuai dengan tampilan SSOWI begitu. Yang terakhir itu develop aplikasi generate TOTP. Nah, si Bullet IDP ini hanya support untuk melakukan MFA dan mengatur flow autentikasinya saja. Padahal dalam hal MFA ini membutuhkan token untuk menyelesaikan flow TOTP. Nah, akan tetapi si Bullet IDP ini tidak support untuk generate token tersebut. Nah, oleh karena itu, aplikasi Generate OTP ini dikembangkan di luar si Bullet IDP. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pak Imeng. Yang mana aplikasi ini dapat melakukan generate token yang akan disimpan di Active Directory dan sekaligus menampilkan QR code di sisi user. QR code boot menghasilkan token yang nantinya dapat digunakan untuk login ke aplikasi yang telah terintegrasi dengan SSO. Jadi walaupun aplikasi Generate OTP di luar sistem SSO, tapi sudah diintegrasikan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan timeline. Nah, kemudian kapan sih MFA ini mulai dikembangkan? Nah, yang pertama itu mulai dari bulan Oktober 2024. Nah, awalnya itu saya mengira bahwa si Bullet IDP ini bisa melakukan MFA menggunakan TOTP sekaligus generate token atau generate TOTP gitu. Nah, kemudian setelah saya baca-baca dokumentasinya itu, ternyata si Bullet IDP ini support untuk generate TOTP. Lalu saya mencoba mencari referensi di GitHub gitu. Eh, dan mencoba untuk mendeploynya. Nah, di GitHub itu ketika kebanyakan itu dikembangkan menggunakan versi yang lama, sedangkan versi yang sekarang itu kan versinya yang terbaru, jadi tidak support gitu. Nah, kemudian kendala ini tuh saya ceritakan ke Mas Pandu. Alhamdulillah Mas Pandu itu mengerti dan meminta tolong ke Pak Imeng untuk membantu saya melakukan development terkait dengan generate TOTP ini. Jadi aplikasi TOTP ada di luar sistem Sibolet gitu. Nah, pengembangan TOTP ini dimulai bulan November 2024. Nah, kemudian pada bulan Desember 2024, BSI mengadakan event hackathon 2.0. Nah, pada event tersebut, sistem MFA ini juga saya daftarkan dengan rekan saya, yaitu Pak Saifu, dengan nama kelompok
berkah 2.0 dan alhamdulillahnya mendapat juara satu. Nah, nah, karena juara satu ini, kemudian kelompok kami minta untuk mengimplementasikannya. Nah, untuk implementasi sistem MFA ini yang nantinya akan digunakan ke seluruh sivitas akademik di lingkungan Universitas Islam Indonesia ya. Jadi eh, tidak parsial, maksudnya tidak hanya teknik saja yang menggunakan MFA gitu tidak ya. Jadi semua itu akan menggunakan sistem MFA ini. Maka perlu adanya sosialisasi yang mana di dalam sosialisasi ini diharapkan sekaligus melakukan update nomor WhatsApp karena kan tadi ketika registrasi TOTP itu kan membutuhkan nomor WhatsApp yang aktif gitu ya untuk mendapatkan OTP dari nomor IT support gitu. Jadi untuk melakukan registrasi ke totp.usid dan melakukan generate token, generate QR code gitu. Nah, selanjutnya pada bulan Januari 2025, aplikasi generate TOTP ini dirilis dengan domain totp.usid. Nah, rencananya pada bulan, jadi kami itu sudah eh, berkoordinasi dengan IT Support untuk melakukan sosialisasi ini. Jadi dimulai bulan Februari sampai dengan Juni 2025. Nah, rencananya itu dilakukan sosialisasi per fakultas untuk menghindari adanya komplain user ketika MFA ini dirilis. Karena kan pasti ketika MFA ini diimplementasi untuk semua sivitas akademika UII itu pasti akan banyak komplain begitu ya. Jadi kita coba dilakukan sosialisasi per fakultas begitu. Nah, kemarin itu sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi, tapi baru di KPI terlebih dahulu pada bulan Februari. Nah, kemudian setelah Februari itu harusnya kita eh, dilanjutkan sosialisasi ke fakultas-fakultas begitu sebelum nantinya MFA ini dirilis. Nah, akan tetapi Qadarullah itu pada bulan Maret 2025 itu terjadi serangan phishing yang kurang lebih itu phishingnya itu eh, dikirim dari kalau nggak salah itu email no reply at USID yang isinya itu mengatakan bahwa storage storage drive itu penuh begitu. Kemudian ada button untuk melakukan penambahan kuota kalau nggak salah begitu. Nah, di dalam button button tadi itu button link itu mengarahkan ke halaman yang sama persis serupa dengan tampilan SSO UII. Padahal kalau dicermati itu URL-nya itu berbeda. Jadi besok lagi teman-teman diharapkan ketika mendapatkan email itu pastikan lagi bahwa pesannya itu apakah benar atau tidak. Jadi kalau misalkan eh, tadi kan pesannya terkait dengan kuota penuh. Nah, itu sebelum klik link itu pastikan bahwa oh memang penuh atau enggak. Jadi itu pastikan pesan itu benar atau tidak begitu. Kemudian ketika klik link itu pasti URL-nya ini benar atau tidak. Walaupun tampilannya itu serupa dengan SSO, tapi kalau URL-nya itu bukan URL yang kita punya yang mana itu harusnya itu idp.usid ya. Nah, kalau bukan itu jangan jangan dimasukkan ya username dan passwordnya gitu. Kalau misalkan teman-teman masukkan username dan password, artinya hacker itu bisa mendapatkan username dan password dan bisa untuk melakukan akses ke dalam gateway. Nah, begitu ya. Jangan jangan sampai keliru begitu. Nah, karena adanya serangan phishing ini, maka yang awal MFA itu dirilis bulan kalau nggak salah Juni atau Juli begitu, jadi harus dirilis bulan April untuk eh, istilahnya ngawekani ya ketika username dan password tadi sudah dimiliki oleh hacker, kita masih punya token ini untuk eh, benteng selanjutnya begitu. Jadi MFA ini dirilis pada bulan April 2025. Dan benar terjadi banyak komplain dari sisi user karena memang belum dilakukan sosialisasi secara menyeluruh yang awalnya rencana dilakukan sosialisasi per fakultas agar meminimalisir komplain karena ya sekaligus melakukan pendampingan untuk register TOTP itu. Nah, jadi terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang kemarin sudah membantu melakukan pendampingan di sisi user untuk melakukan registrasi TOTP.
Nah, kemudian yang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah keamanan ini banding terbalik dengan kenyamanan. Tapi nggak apa-apa ya, karena dengan kita menambah satu langkah ini, harapannya data pribadi kita jadi lebih aman. Jadi nggak apa-apa, sedikit ribet nggak apa-apa, yang penting data kita aman gitu ya teman-teman. Oke, nah mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.